Pernah nggak sih? Tengah malam tiba-tiba dengar suara ketukan pelan dari jendela kamar? Awalnya cuma dikira angin. Tapi, bagaimana kalau itu bukan angin? Cerita ini bikin bulu kudukmu berdiri. Jadi siap-siap nggak bisa tidur malam ini. Halo teman-teman pecinta cerita horor. Selamat datang kembali di kanal Bunga Malam, tempat di mana suara-suara dari dunia lain kembali bergema. Kalau kamu suka cerita misteri yang mencekam, pengalaman gaib yang bikin jantungan, dan kisah nyata yang tak bisa dijelaskan logika, klik tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Ambil selimutmu, matikan lampu, dan baca sholawat dulu sebelum mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena malam ini, ada yang mengetuk dari balik jendela. Hari itu, matahari hanya sempat sebentar menembus awan sebelum mendung menggantung. Udara desa di pinggir hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan sempit berkelok membawa seorang gadis muda, Lila namanya, ke sebuah rumah tua yang tampak sepi dan sedikit menyeramkan. Ia berdiri di depan gerbang besi berkarat, memandangi bangunan tua yang dulunya milik neneknya. Ukurannya cukup besar, bergaya kuno dengan jendela-jendela tinggi, cat mengelupas di sana-sini, dan atap yang sebagian ditutupi lumut. Meskipun tampak usang, rumah itu berhasil membuat Lila tersenyum. Ia akhirnya punya tempat tinggal sendiri. Tak perlu lagi berpindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain seperti beberapa tahun terakhir. Harga sewa rumah itu hampir tidak masuk akal. Hanya Rp500.000 sebulan. Itu sudah termasuk listrik, air, dan halaman belakang yang cukup luas. Rezeki anak baik, gumam Lila sambil mendorong pintu kayu berat yang berderit pelan. Aroma kayu tua dan debu menyambutnya, bercampur dengan hawa lembab yang seolah menyimpan kenangan masa lalu. Rumah itu memang lama kosong sejak neneknya meninggal beberapa tahun lalu. Tidak banyak yang berani menyewanya, apalagi tinggal sendiri di sana. Tapi Lila tidak peduli. Ia menyukai kesendirian. Baginya, ketenangan lebih penting daripada keramaian. Di dalam rumah, ia menemukan perabotan lama, lemari besar, kursi goyang, bahkan radio tua yang masih menyala jika diputar. Rumah itu seolah membeku dalam waktu. Namun, sejak hari pertama, ada satu hal yang membuat Lila merasa tak tenang. Jendela kamarnya. Jendela besar berbingkai kayu, menghadap langsung ke arah hutan lebat di belakang rumah. Jendela itu berembun setiap malam, meski udara di luar panas. Kadang ia melihat bekas seperti goresan tangan kecil dari sisi luar, seperti ada yang mencoba masuk. Lila mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya embun dan dahan pohon yang menyentuh kaca. Tapi hati kecilnya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Setiap malam, hawa kamar menjadi lebih dingin dibanding ruangan lain. Dan selalu ada sensasi seperti sedang diawasi, seolah ada mata yang menatap dari balik tirai tipis yang belum sempat diganti. Ketika malam pertama datang, semuanya berubah. Setelah membereskan sedikit barang dan mandi, Lila berbaring di atas ranjang tua warisan nenek. Ranjangnya sedikit berderit, tapi cukup empuk. Ia memejamkan mata, mencoba memejamkan pikiran. Tapi tepat pukul 12 malam, terdengar suara itu. Tok, tok, tok. Ketukan pelan dari arah jendela. Bukan suara hewan atau ranting yang jatuh, tapi ketukan, teratur. Seperti seseorang yang menunggu di luar. Jantung Lila berdebar. Ia membuka mata perlahan, menoleh ke jendela. Gorden tipis tertiup pelan oleh angin, menciptakan bayangan bergoyang di lantai. Ia menahan napas, menajamkan telinga. Suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, Lila turun dari ranjang, melangkah pelan mendekati jendela. Tangannya gemetar saat menyibak gorden. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan hutan. Tak ada orang, tak ada bayangan, hanya ranting-ranting diam yang berdiri kaku dalam gelap. Mungkin cuma angin, katanya pelan, mencoba menenangkan diri meski kulit lehernya meremang. Tapi suara ketukan itu terlalu jelas, terlalu manusiawi. Ia memeriksa kunci jendela, masih terkunci rapat. Tidak ada celah. Ia kembali ke tempat tidur, menyelimuti diri hingga ke dagu, dan memaksakan diri untuk tidur. Tapi selama sisa malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia hampir tertidur, suara itu terdengar lagi. Pelan, sabar, menunggu. Sejak malam itu,
Lila tahu, rumah itu tidak benar-benar kosong. Keesokan paginya, Lila mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menyapu rumah, membuka jendela lebar-lebar agar cahaya masuk, dan menghidupkan radio tua di ruang tengah. Musik dangdut klasik menemani aktivitas paginya, memberi kesan normal di tengah suasana rumah yang sejak semalam terasa ganjil. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin rasa tidak nyaman itu menguat. Sore harinya, saat matahari mulai turun dan bayangan pohon-pohon menjulur panjang ke halaman belakang, Lila memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri lingkungan desa. Ia ingin mengenal tetangga dan suasana sekitar, berharap perasaan gelisah itu bisa mereda. Di ujung jalan, ia melihat seorang pria tua sedang duduk di bangku bambu depan rumah kayu sederhana. Lila mendekat dan menyapa ramah. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Jono, salah satu warga paling lama di desa itu. Mereka mengobrol ringan soal cuaca, harga cabai, hingga akhirnya topik berpindah ke rumah tempat Lila tinggal. "Kamu sekarang tinggal di rumah Bu Ratri, ya?" tanya Pak Jono sambil menatap Lila dalam-dalam. Lila mengangguk. "Rumah peninggalan nenek saya," jawabnya. Wajah Pak Jono berubah. Ia menunduk, menghela napas panjang. "Kamu nggak tahu ceritanya, ya?" Lila terdiam sejenak, lalu menggeleng. Ia merasa sesuatu dalam suara Pak Jono, mengandung beban lama yang selama ini dipendam. Pak Jono bercerita dengan suara pelan, seperti tak ingin terdengar oleh orang lain. "Dulu, sebelum nenekmu tinggal di sana, pernah ada anak kecil yang hilang di hutan belakang rumah itu. Namanya Tono. Umurnya baru 6 tahun. Dia suka main di hutan. Suatu hari, dia nggak pulang. Orang tuanya cari siang malam, tapi nggak pernah ketemu. Setelah seminggu, pencarian dihentikan. Tapi sejak saat itu, banyak yang dengar suara aneh dari sekitar rumah itu. Ketukan, bisikan, kadang tangisan anak kecil." Lila merinding. Ia tertawa kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Itu cuma cerita rakyat, kan, Pak?" tanyanya sambil memaksakan senyum. Tapi Pak Jono hanya menatap kosong ke arah hutan dan menjawab pelan, "Saya juga ingin percaya begitu, Nak. Tapi dulu, adik saya juga pernah dengar ketukan dari jendela kamar. Dan besoknya, dia sakit keras selama 3 bulan. Kepulangannya dari rumah Pak Jono diiringi awan gelap yang mulai menggantung di langit. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara samar dari hutan. Lila mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kekuatan sugesti. Rumah tua, cerita anak hilang, dan suara ketukan, itu semua bisa dijelaskan logika. Tapi hati kecilnya mulai goyah. Malam itu, ia menyalakan semua lampu di rumah. Bahkan lampu kamar mandi pun ia biarkan menyala. Telepon genggamnya digenggam erat-erat, seperti pelindung dari hal-hal tak kasat mata. Ia berbaring sambil memandangi jendela yang ditutup gorden tipis warna krem. Waktu merayap pelan. Detik demi detik terasa lebih lambat dari biasanya. Hingga akhirnya, jarum jam menunjuk angka 1 dini hari. Dan suara itu kembali. Tok, tok, tok. Tapi kali ini berbeda. Bersamaan dengan ketukan, terdengar suara lirih dari luar jendela. Suara seorang anak kecil. "Tolong, buka jendelanya. Aku kedinginan." Kalimat itu pelan, nyaris seperti hembusan angin, tapi jelas. Sangat jelas. Lila membeku. Matanya membelalak, jantungnya berdebar seperti genderang. Suara itu tak datang dari dalam pikirannya. Ia sangat nyata. Tangannya gemetar saat meraih gagang jendela. Ia mendekat, perlahan, menahan napas. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya parau. Tak ada jawaban. Hanya ketukan yang kini menjadi lebih cepat. Tok tok tok. Seperti tangan kecil yang tak sabar menunggu dibukakan pintu. Lila mundur perlahan, tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Ia mencoba kembali ke ranjang, tapi langkahnya terasa lemas. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Notifikasi masuk dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponsel dan membaca pesannya. "Buka jendela. Aku mau masuk." Hanya itu. Lila menjatuhkan ponsel ke lantai. Napasnya tercekat, tenggorokannya terasa terbakar. "Ini nggak mungkin," gumamnya sambil memeluk dirinya sendiri. Ia tak berani menyentuh jendela. Tak berani melihat keluar. Ia hanya menutup mata dan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat fajar tiba.
Pagi datang dengan langit mendung dan kabut yang belum mau hilang dari halaman rumah. Lila terbangun dengan kepala berat dan mata sembab. Ia meraih ponsel yang tadi malam terjatuh, tangannya bergetar. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah, tidak ada pesan apapun. Kotak masuknya kosong. Tak ada nomor asing, tak ada tulisan, buka jendela. Bahkan riwayat notifikasi pun lenyap. Seperti semua itu hanya ilusi. Tapi tidak. Ia tahu apa yang ia dengar dan lihat semalam. Ia tahu suara itu nyata, ketukan itu nyata, dan rasa dingin di jendela itu bukan mimpi. Lila duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang kini tampak tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam hatinya, Lila mulai bertanya, apakah ia mulai gila? Apakah rumah ini terlalu sepi sampai pikirannya mulai berhalusinasi? Tapi sebelum ia bisa menjawab, ingatan itu datang kembali. Dengan jelas. Kalimat lirih dari luar jendela, nada tangisan kecil yang meminta tolong, dan pesan misterius yang seolah dikirim langsung dari alam lain. Hari itu, Lila tidak keluar rumah. Ia tidak berani. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap jendela dan tirai tipis yang berkibar pelan. Ia mencoba menonton televisi, membuka video lucu, atau mendengarkan musik keras-keras. Tapi suara itu kembali mengendap di pikirannya. Dan saat senja datang, ia sudah mulai mendengar bisikan-bisikan samar dari arah dinding kamar. Bisikan yang menyebut namanya, Lila. Malam ketiga. Suasana jauh lebih dingin dari biasanya. Lila menutup jendela dengan lapisan tambahan kain tebal. Tapi suara itu menembus segalanya. Saat jam menunjuk pukul 1.30, ia mendengar bisikan itu lagi, kali ini lebih jelas. Lila, aku tahu kamu di dalam, buka jendelanya. Lila menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tak berasal dari luar. Ia seperti masuk ke dalam kepalanya, menggema di dalam pikirannya sendiri. Ia berlari keluar kamar, menuju ruang tamu, tapi di sana, televisi menyala sendiri. Layarnya hanya menampilkan salju statis. Suara, keresek, putih yang bising. Tapi di balik suara bising itu, terdengar sesuatu yang sangat tidak wajar. Kamu nggak bisa lari. Kamu sudah dengar lagu kami. Lila terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia mengambil ponsel dan dengan tangan gemetar menekan nomor sahabatnya, Rina. Suaranya terbatas saat Rina mengangkat. Rin, aku butuh kamu. Rumah ini, ada sesuatu di sini. Tapi seperti biasa, Rina, yang selalu skeptis, berusaha menenangkan. Lila, kamu kurang tidur. Mungkin kamu kecapean, terlalu stres pindahan. Tidur aja dulu. Besok aku ke sana. Oke? Lila hanya mengangguk, meski hatinya tahu, malam ini ia sendirian. Ia ingin percaya pada Rina, pada logika, tapi apa yang ia alami tidak bisa dijelaskan begitu saja. Ada sesuatu yang sangat tua, sangat dingin, dan sangat marah, menunggu di balik jendela. Pukul 3 dini hari. Tepat seperti 2 malam sebelumnya. Listrik padam tanpa peringatan. Rumah tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan pekat, hanya diselimuti suara jangkrik dan desir angin yang mengusik dedaunan di luar. Lila menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kuning gemetar menari-nari di dinding. Suasana semakin mencekam ketika suara ketukan datang lagi. Kali ini bukan dari jendela kamar, tapi dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pelan, tapi sangat jelas. Tolong, aku cuma mau pulang. Suara itu kembali terdengar. Suara anak kecil, halus, memelas, namun mengandung sesuatu yang menakutkan. Lila berdiri di belakang pintu, mengintip lewat lubang kecil. Di bawah sinar bulan yang temaram, ia melihat bayangan kecil, berdiri diam di depan rumah. Tubuh Lila gemetar hebat. Sosok itu kecil, mungkin seukuran anak usia 5 atau 6 tahun. Kepalanya sedikit menunduk. Ia memakai baju putih kusam yang kotor di bagian bawah. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi saat angin meniupkan ujung rambutnya, Lila melihat matanya. Kosong. Hitam pekat. Tidak ada bola mata. Tidak ada cahaya. Hanya kehampaan yang memandang ke arah rumah. Saat itu, Lila tahu satu hal, itu bukan manusia. Ia mundur dengan napas tercekat, lalu lari ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara itu menyusul, menyelinap masuk melalui celah-celah di bawah pintu. Buka jendelanya. Lila,
Kamu janji temani aku? Waktu terasa beku. Lila bersembunyi di kamar mandi, satu-satunya tempat di rumah itu yang tidak memiliki jendela. Ia duduk di sudut, memeluk lutut, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya pendek dan tersengal. Di luar, suara dentuman menggelegar mengguncang jendela-jendela rumah. Seolah ada puluhan tangan kecil yang menghantam kaca secara bersamaan. Bam! 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 Irama kacau yang membentur dinding membuat ubin kamar mandi bergetar. Lila menutup telinga, berulang kali membaca doa yang dia ingat. Tapi bisikan itu tidak hilang. Ia bahkan menjadi lebih dekat, lebih pelan. Seperti ada mulut kecil yang menempel di balik daun pintu. Kamu nggak bisa sembunyi, Lila? Suara itu menyelinap seperti asap, menjalar ke seluruh ruangan. Telinganya panas. Kepalanya berdenyut keras. Setiap kata dari suara itu seperti menusuk langsung ke tulang. Tubuh Lila tidak kuat menahan tekanan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia merasakan ada sesuatu di luar batas logika manusia sedang mencoba masuk, tidak hanya ke dalam rumah, tapi ke dalam dirinya. Tolong, jangan ganggu aku. Aku nggak buka jendela, aku nggak manggil siapa-siapa. Gumamnya berkali-kali, seperti mantra. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Suatu hal telah dibangkitkan. Sesuatu yang selama ini menunggu dalam kesunyian, terkurung oleh lupa, kini menemukan pintunya kembali terbuka. Dan Lila adalah kunci yang tak sengaja digunakan. Fajar datang perlahan. Seperti menembus kabut dingin yang menggantung pekat. Saat suara ayam berkokok terdengar di kejauhan, semua ketukan dan bisikan lenyap begitu saja. Rumah menjadi sangat senyap, bahkan terlalu senyap untuk ukuran rumah tua di pinggir hutan. Dengan tubuh lemas dan langkah yang gemetar, Lila membuka pintu kamar mandi. Cahaya pagi masuk dari celah-celah jendela yang pecah sebagian. Ia menatap sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Rumah itu seperti kembali ke keadaan semula. Tapi saat ia masuk ke kamar, kengerian baru menunggu. Di permukaan cermin, tertulis dengan uap tipis, "Aku masih di sini." Tulisan itu seperti diukir dari dalam cermin, bukan dari permukaannya. Lila menjerit, menjatuhkan dirinya ke lantai. Dalam keadaan panik, Lila berlari keluar rumah tanpa sempat membawa barang apa-apa. Ia mengetuk rumah Pak Jono sambil menangis. Tubuhnya basah keringat dan debu. Rina datang keesokan harinya dan melihat sahabatnya itu sudah seperti orang linglung. Tanpa buang waktu, mereka membawa Lila ke rumah seorang dukun tua bernama Embok Larni, yang tinggal di ujung desa. Setelah mendengarkan semua cerita, Embok Larni hanya mengangguk pelan. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. "Itu roh anak yang belum tenang," katanya sambil menatap keluar jendela. "Ia mati di hutan. Badannya tidak pernah ditemukan. Arwahnya kembali ke rumah yang ia ingat. Ia pikir Lila adalah keluarganya. Ia pikir, jika jendelanya dibuka, ia bisa pulang." Embok Larni memberikan jimat kain kecil berisi rempah-rempah dan mantra, lalu berkata dengan tegas, "Kembali ke rumah itu. Taruh jimat ini di bawah jendela kamar. Jangan bicara, jangan menatap keluar, dan apapun yang terjadi, jangan buka jendela malam ini." Lila pulang bersama Rina, dengan tubuh masih gemetar. Malam itu, ia duduk di pojok kamar, menggenggam jimat erat-erat. Tapi saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, ketukan itu kembali. Kali ini lebih keras. Toh, toh, toh. Dan suara itu tak lagi terdengar memelas. Ia marah. "Lila, kenapa kamu nggak mau temenin aku? Buka jendelanya." Gorden berkibar meski tak ada angin. Lampu berkelip. Dan tiba-tiba, jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyergap masuk, membuat semua kertas beterbangan. Cahaya purnama menyorot ke dalam kamar, memperlihatkan bayangan anak kecil berdiri di luar. Wajahnya kini tampak jelas. Kulit pucat, rambut menutupi sebagian wajah, dan mata besar yang benar-benar hitam, seperti lubang tak berdasar. Lila menjerit, melempar jimat ke arah jendela. Suara seperti raungan angin terdengar, dan dalam sekejap, semuanya hening. Angin berhenti. Lampu menyala kembali. Tapi saat ia menoleh ke sudut kamar, bayangan itu kini duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Ia berkata pelan, "Sekarang, kamu nggak bisa lari lagi." Dan sejak malam itu,
Rumah tua itu tidak lagi menyambut siapapun. Jendela kamar tetap tertutup rapat, tapi beberapa warga yang melintas mengaku mendengar suara ketukan pelan, diikuti suara kecil berkata, "Lila, masih di dalam?"